Iran mengeksekusi negara Islamnya sendiri setelah rezim terpecah dan mengubah keamanan dalam negeri menjadi satu lagi medan perang. Kami telah melihat gelombang serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi selat tersebut. Uni Emirat Arab melaporkan 2 kapal terkena serangan pada malam hari dan baru saja Asosiasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan 1 kapal lagi terkena serangan di lepas pantai 5 Oman. Pada hari Selasa, 14 Juli 2026, televisi pemerintah Iran mengumumkan eksekusi Mohyeddin Abdullah dan Hossein Palani, 2 anggota negara Islam yang dihukum karena pemberontakan bersenjata dan terlibat dalam sel yang merencanakan serangan di dalam wilayah Iran. Kelompok ini muncul setelah hilangnya wilayah yang dikuasai oleh negara Islam di Irak dan Suriah dan telah dilacak hingga ke tempat persembunyian di pegunungan Bamu dekat perbatasan Bahia. Operasi tersebut berakhir dengan para militan tewas atau ditangkap, senjata disita, dan 3 anggota Garda Revolusi tewas. Mahkamah Agung mengonfirmasi vonis tersebut, tetapi lokasi eksekusi tidak diumumkan. Teheran mencoba menjual tindakan ini sebagai bukti kekuatan, namun situasinya justru menunjukkan hal lain. Rezim menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat, serangan di Selat Hormuz, ketegangan ekonomi, pemimpin baru yang masih jauh dari publik, dan ancaman yang muncul dari dalam negeri sendiri. Ancaman. Apa yang sedang dipersiapkan sel ini di dalam Iran? Mengapa rezim buru-buru mengeksekusi para anggotanya sekarang? Bagaimana Teheran berniat bertarung di begitu banyak front sekaligus? Mohyeddin Abdullahi dan Hossein Palani adalah bagian dari sebuah struktur bawah tanah yang dibentuk untuk menjaga agar negara Islam tetap aktif setelah kehilangan wilayah di Irak dan Suriah. Menurut laporan media pemerintah yang dikutip oleh Associated Press, sel tersebut sedang mempersiapkan serangan terhadap target-target Iran. Pasukan keamanan tiba di tempat persembunyian di Bamu, di mana mereka menemukan senjata dan peralatan. 3 agen Garda Revolusi tewas dalam operasi tersebut, menandakan bahwa kelompok itu memiliki kemampuan untuk melawan. Tanggal aksi tersebut tidak dirinci, tetapi eksekusi diumumkan pada 14 Juli setelah vonis itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Pada Januari 2024, negara Islam mengaku bertanggung jawab atas serangan di Kerman yang menewaskan puluhan orang. Sebelum itu, mereka menyerang parlemen Iran dan makam Ruhollah Khomeini. Bagi Teheran, jaringan jihadis Sunni yang berkembang di dalam Iran merupakan ancaman militer, keagamaan, dan politik. Eksekusi ini juga berfungsi sebagai peringatan internal. Sejak awal perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa Iran telah mengeksekusi setidaknya 21 orang dan menahan lebih dari 4.000 orang dengan tuduhan terkait keamanan nasional. Di antara yang terdampak adalah para oposisi yang dituduh melakukan spionase, serta orang-orang yang terlibat dalam aksi protes. Dalam kasus 2 anggota negara Islam tersebut memang ada ancaman terorisme yang nyata, tetapi pengumuman ini juga melayani kepentingan politik rezim yang sedang tertekan untuk membuktikan bahwa mereka masih berkuasa. Di luar, Garda Revolusi terus menembakkan rudal dan drone ke fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat. Pasukan tersebut merilis gambar peluncuran pada bulan Mei setelah serangan baru dari Amerika Serikat dan bahwa Uni Eropa dalam persatuan. Washington mempertahankan pesawat pengisian bahan bakar di Bandara Ben Gurion di Israel dan menangguhkan penarikan yang terkait dengan gencatan senjata sebelumnya. Keputusan ini memperluas kemampuan operasi udara jangka panjang dan menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak yakin perang ini akan segera berakhir. Parlemen Iran mulai membahas rancangan untuk meresmikan pengelolaan koridor tersebut dan menempatkan militer untuk memimpin pengawasan. Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional, mengatakan bahwa ini hanyalah langkah pertama. Komando militer Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima campur tangan Amerika.
Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Petualangan dan tindakan jahat berulang yang dilakukan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam pengelolaan Selat Hormuz telah secara serius membahayakan keamanan kawasan, perdagangan internasional, serta lalu lintas kapal, kapal tanker, dan kapal dagang. Sayangnya, kerjasama dari beberapa negara di kawasan juga telah menyebabkan bahaya meluasnya perang ke seluruh wilayah semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan bahwa sesuai dengan peringatan sebelumnya, kami sama sekali tidak mengizinkan dan tidak akan mengizinkan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam pengelolaan Selat Hormuz. Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menghadapi segala bentuk gangguan dan ketidakamanan terhadap pelayaran kapal dagang. Iran akan menghadapi dengan tegas setiap kapal dagang atau kapal tanker yang dialihkan dari jalur yang telah ditentukan oleh tentara penjajah dan perompak Amerika Serikat. Donald Trump menanggapi dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak sebagai penjaga jalur pelayaran dan akan memungut biaya untuk perlindungan kapal-kapal tersebut. Krisis ini sudah melewati tahap wacana. 2 kapal tanker milik Uni Emirat Arab telah terkena rudal Iran, menurut pemerintah Uni Emirat Arab, dengan 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Sekarang kurang dari 10 jam lagi sebelum blokade resmi diberlakukan, dan dengan itu kita telah melihat gelombang serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi selat tersebut. Uni Emirat Arab melaporkan 2 kapal yang terkena serangan pada malam hari, dan baru-baru ini Asosiasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan bahwa 1 kapal lagi terkena serangan di lepas pantai 5 Oman. Kapal ini mengikuti rute selatan melalui Selat Oman menantang rute Iran. Kemarin sebuah kapal kontainer berbendera Siprus juga terkena serangan. Hal ini terjadi setelah Presiden mengumumkan bahwa EPSOA akan memberlakukan blokade, mengontrol selat, dan mengenakan biaya 20% dari muatan. Untuk membiayai keamanan. Lalu lintas kapal tanker minyak turun ke tingkat terendah dalam 2 bulan. Teheran juga mengeluarkan sejumlah besar minyak sebelum blokade Amerika diberlakukan kembali. Tanker Trackers menghitung bahwa lebih dari 80 juta barel minyak mentah dan turunannya telah keluar dari Iran dalam 26 hari operasi yang diperkirakan bernilai sekitar 6 miliar dolar. Sekitar 30 juta barel lainnya masih menunggu izin untuk dilepas. Rezim menampilkan hal ini sebagai bukti ketahanan, tetapi perlombaan untuk memuat kapal-kapal menunjukkan kekhawatiran terhadap penutupan jalur pelayaran. Minyak bumi membiayai negara, menopang angkatan bersenjata, dan memberi napas untuk melanjutkan perang. Krisis ini telah merambah ke Yaman. Houthi meluncurkan rudal dan drone ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi setelah serangan di Bandara Sana'a mencegah pendaratan pesawat Iran. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menyatakan bahwa mereka menyerang landasan pacu untuk melindungi kedaulatannya. Houthi menuduh Arab Saudi dan mengumumkan berakhirnya upaya meredakan ketegangan, serta mengancam akan mengakhiri gencatan senjata yang telah mengurangi serangan selama 4 tahun. Target strategisnya adalah Bab el Mandeb, jalur yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan terusan Suez. Antara 12 hingga 15% perdagangan maritim global yang nilainya lebih dari 1 triliun dolar per tahun melewati koridor Laut Merah. Ketika risikonya meningkat, perusahaan-perusahaan mengalihkan kapal-kapal mereka mengelilingi Afrika, menambah hari perjalanan, bahan bakar, asuransi, dan biaya pada produk-produk. Dengan Selat Hormuz diserang dan Bab el Mandeb kembali terancam, Iran mendapatkan 2 titik tekanan terhadap energi dan perdagangan, tanpa perlu menaklukkan wilayah. Eksekusi terjadi dalam situasi pengepungan seperti ini. Teheran menghadapi Amerika Serikat di udara dan di laut, berusaha mengendalikan Hormuz, melindungi pendapatan minyak, mendukung sekutu di Yaman, dan memerangi sel-sel jihadis di dekat perbatasan Irak. Ancaman yang ditemukan di Bamo menunjukkan batas dari strategi ini. Rezim harus mengawasi pangkalan, kapal tanker minyak, bandara, kota, dan pegunungan secara bersamaan. Negara Islam telah kehilangan wilayahnya, tetapi tidak lenyap, dan sekarang beroperasi melalui jaringan yang lebih kecil, bergerak, dan sulit ditemukan. Garda Revolusi harus memperluas pencarian di dekat Irak dan menggunakan eksekusi sebagai propaganda untuk menunjukkan otoritas.
Setiap serangan baru di Hormuz atau di Laut Merah menghabiskan sumber daya yang seharusnya juga digunakan untuk keamanan dalam negeri. Rezim berusaha membuktikan bahwa mereka mengendalikan segalanya, tetapi menyembunyikan pemimpin baru, mengerahkan rudal, dan mempercepat ekspor justru menunjukkan struktur yang berada di bawah tekanan terus-menerus. Ancaman berikutnya bisa saja muncul dari sel kecil lainnya, di dalam wilayahnya sendiri, sementara Teheran tetap memusatkan perhatian pada Washington, Israel, dan kawasan Teluk. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.